Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perkembangan sosial. Yang pertama Nadiratul Qalbi, Eli Cadiani Azizah, Mulyati, Nanda Fitria Cahyati, dan Rika Setiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Yang pertama, perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, atau maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan dalam lingkungan kehidupan anak. A. Perkembangan sosial anak usia dini. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan atau Theo Golden Years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda. Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual, masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Dalam perkembangan sosial anak, terdapat beberapa ciri dalam setiap periodenya. Berikut adalah ciri yang merupakan karakter perkembangan sosial pada masa bayi dan masa prasekolah. A. Perkembangan sosial anak pada masa bayi. Pertumbuhan selama masa bayi yang baru lahir sebenarnya sudah hampir sepenuhnya berhubungan dengan pemenuhan keinginan jasmaniah. 1-2 bulan belum mampu membedakan objek dan benda. 3 bulan, otot mata sudah kuat dan mampu melihat pada orang atau objek yang diikuti, mampu membedakan suara. Tersenyum bila orang yang dikenalnya datang. 4 bulan, 1. Mampu memperlihatkan tingkah laku. 2. Memperhatikan orang bicara. 3. Tertawa dengan orang di sekitarnya. 5-6 bulan, 1. Tersenyum dengan bayi lain. 2. Bereaksi berbeda terhadap suara yang ramah dan tidak. 7 bulan, kadang-kadang menjambak, agresif, mencakar. 8 bulan, memegang, melihat, merebut benda. 9 bulan, mengikuti suara-suara dan tingkah laku yang sederhana. 10-13 bulan, 1. Bermain dengan permainan. 2. Mengenal larangan. 14-18 bulan, 1. Tertarik terhadap bayi lain. 2. Ingin dekat dan berkomunikasi dengan orang dewasa. 19-24 bulan, mampu melakukan aktivitas sederhana. 2. Menggunakan alat permainan sebagai alat untuk hubungan sosial. 3. Bermain bersama tanpa interaksi. B. Perkembangan sosial selama prasekolah. Karakteristik perkembangan sosial anak pada masa prasekolah antara lain: 1. Membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah. 2. Mulai senang membentuk kelompok. 3. Ingin dekat dan berkomunikasi dengan orang dewasa. 4. Terjadinya cooperative play. 5. Memilih teman bermain. 6. Mengurangi tingkah laku bermusuhan. C. Perkembangan sosial selama taman kanak-kanak. Pada saat ini, anak ternyata memiliki kemampuan untuk memilih kawan bermainnya, dan ia sudah dapat menyesuaikan tingkah lakunya bila bermain dengan teman yang berbeda jenis kelaminnya. Akan tetapi, biasanya mereka mencari teman bermain dengan jenis kelamin yang sama. Disinilah pentingnya peranan orang tua untuk membiasakan diri memberi perhatian dengan penuh kasih sayang dalam menanggapi cerita anak-anaknya, agar si anak di kemudian hari dalam menghadapi masalah tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kepada anggota keluarganya.
Juga, peranan guru sangat penting karena ia sebagai pengganti orang tua. Maka pada saat taman kanak-kanak, ia harus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada para muridnya. B. Perkembangan sosial anak-anak. Masa anak-anak atau childhood berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, diantaranya yang pertama itu pembangkangan atau negativisme, bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Yang kedua yaitu agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau secara verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Ketika itu berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Yang keempat yaitu menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan dan cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kelima yaitu persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin membaik. Yang keenam yaitu cooperation atau kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang ketujuh itu tingkah laku atau escalating behavior, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap pushiness. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri atau selfishness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Yang kesembilan, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Permulaan pendidikan formal ketika memasuki sekolah dasar bukan hanya menambah kesempatan untuk meningkatkan perkembangan sosialnya, tetapi juga akan menimbulkan kemampuan untuk menyesuaikan diri sehingga dapat mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu jalan pemecahnya terletak kepada bimbingan guru yang terampil dan yang simpatik. C. Perkembangan sosial remaja. Masa remaja awal atau masa puber adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Umumnya, usia remaja awal ini berkisar antara 12 sampai dengan 14 tahun. Ciri-ciri yang penting pada masa puber adalah 1. Masa remaja awal merupakan masa tumpang tindih. Masa remaja awal merupakan periode yang singkat. Masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Dan yang terakhir, pada masa ini terjadi kematangan alat-alat seksual. Dalam perkembangan sosial remaja, dapat dilihat adanya dua macam gerak, yaitu memisahkan diri dari orang tua dan yang lain adalah menuju ke arah teman-teman sebayanya. Hal itu menyebabkan bahwa gerak yang pertama tanpa adanya gerak yang kedua dapat menyebabkan rasa kesepian. 1. Kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemasakan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebaya. Sifat yang khas kelompok anak sebelum pubertas adalah bahwa kelompok tadi terdiri daripada jenis kelamin yang sama.
Sedangkan pada masa puber anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. 2. Melepas diri dari orang tua. Biasanya, remaja mencintai keluarganya, namun sering tingkah lakunya sangat berlawanan dari yang diingini oleh keluarganya, terutama ibunya. Bagi kedua orang tuanya, anak tersebut masih perlu diasuh, dilindungi, dan diawasi. Adapun bagi remaja, ia menganggap bahwa dirinya sudah dewasa dan ia perlu kebebasan yang lebih agar ia dapat mengenali lapangan kegiatan yang sebelumnya tidak dikenali, memilih kawan sendiri, dan membuat keputusan sendiri. Dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tuanya. Di antaranya, A. Perbedaan standar perilaku. B. Merasa menjadi korban. C. Perilaku yang kurang matang. Dan D. Masalah palang pintu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, teman sebaya, keragaman budaya, dan yang terakhir, media massa. Faktor pendukung perkembangan anak antara lain: 1. Terpenuhi kebutuhan gizi pada anak tersebut. 2. Peran aktif orang tua. 3. Lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak. 4. Peran aktif anak. 5. Pendidikan orang tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.